Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kita kali ini kita mencoba untuk membahas PR dulu ya, Cak. Jadi PR kemarin barangkali ada yang kesulitan biar nanti lebih mudah untuk mengerjakan. Eh, saya lihat dulu di HP ya. Baik, ini barangkali tidak semua saya ambil yang sekiranya sulit begitu ya. Yang perlu saya bahas adalah yang nomor 2 dulu. Kalau nomor satu barangkali kalian sudah bisa. Nomor 2. Nah, nomor 2 soalnya apa? Nomor 2 misalkan diberikan himpunan R. R itu anggotanya R itu anggotanya 02468. 0 2 4 6 8. Ini adalah subset dari bilangan bulat modulo 10. Pertanyaannya, eh, diberikan himpunan R dengan anggotanya 0, 2, 4, 6, 10 itu adalah subset dari bilangan bulat modulo 10 dengan penjumlahan dan perkalian yang didefinisikan di bilangan bulat modulo 10. Ya. Pertanyaannya, apakah R adalah integral domain? Jika tidak, berikan alasannya. Baik, sebelum kita membuktikan bahwa R itu adalah uh, apa namanya tadi integral domain, kita pastikan dulu bahwa dia ring. Ya, karena di sini belum ada kata-kata ringnya, maka kita harus membuktikan dia ring dulu. Kalau dia bukan ring, secara otomatis dia bukan integral domain, gitu ya. Kalau ada keterangannya bisa langsung, kalau belum ada keterangannya ya harus dibuktikan ring dulu. Baik, untuk yang pertama membuktikan apa? Ketertutupan tertutup pada operasi penjumlahan dan perkalian. Pertanyaannya kita akan membuktikan dulu yang A itu apakah R itu bukan real ya. R itu 0, 2, 4, 6, 8 loh ya. Pada penjumlahan dan perkalian itu apakah ring? Nah, pertanyaannya ring apa tidak? Berarti kita membuktikan yang pertama tertutup pada operasi penjumlahan ya. Jadi kita coba kita membuktikan apakah dia memenuhi sifat operasi penjumlahan apa tidak. Tertutup pada operasi penjumlahan atau tidak gitu ya. Berarti kita siji loro telu 5 buat 5 kotak 1 2 3 gini ya. Kalau sudah, kita mencoba untuk ini operasi penjumlahan begitu. Nah, operasi penjumlahan berarti 0, 2, 4, 2, 4, 6 kurang 1 ya.
4, 6, 8. Tidak simetris. Oke. Kemudian yang di bawah juga oke. Ini 8, berarti 0 tambah 0, 0, 0 tambah 2, 2, 4, 6, 8. 2 tambah 0, 2, 4, 6, 8. Kemudian 2 tambah 2, 4, 2 tambah 4, 6, 2 tambah 6, 8, 2 tambah 8, 10, berarti 10, bilangan bulat modulo 10 berarti 0. 4 tambah 2, 6, 4 tambah 6, 8, 0, 12 pada bilangan bulat modulo 2, 8, 6 tambah 4, 10 berarti 0, 6 tambah 6, 12 berarti 2, 6, 4 berarti 4, 14 ya, 14 itu 4, 8 dengan 2, 10 berarti 0, 8 tambah 4, 12 berarti 2, 8 tambah 6, 14 berarti 4, 8, 16 berarti 6. Nah, dilihat bahwa anggota yang ada di dalamnya itu kan tetap anggota R, tidak ada satupun yang keluar dari R. Jadi berdasarkan tabel Kelly gitu ya. Maka R tertutup. Nah, ini yang paling penting, tertutup pada operasi penjumlahan yang karena tidak ada satupun yang keluar dari R. Kemudian yang kedua, apakah ini memenuhi sifat asosiatif pada operasi penjumlahan? Memenuhi sifat asosiatif pada operasi penjumlahan. Untuk membuktikan asosiatif pada operasi penjumlahan pada bilangan bulat modulo 10 itu kita ya harus melihat apakah dia memenuhi sifat asosiatif. Ya mau tidak mau kita cari, kalau ada berarti tunjukkan, kalau tidak ada kita tunjukkan dengan bentuk umum. Ya, ini saya lihat, saya sudah dicek semua kayaknya sudah memenuhi sifat asosiatif ya. Jadi kita ambil secara umum ya, ambil sebarang begitu ya, ambil sebarang X, Y, Z itu adalah anggota dari R. R itu adalah anggotanya 0, 2, 4, 6 sama 8. Maka kita peroleh, kita ambil bentuk umum ini biar membedakan bilangan bulat modulo 10, ada slide-nya seperti ini. Kemudian atau bukan akan dibuktikan, kita tunjukkan dulu atau maka bisa boleh ya. Ya, maka kita boleh tuliskan X ditambah Y ditambah Z. Kalau seperti ini berarti kan kita jumlahkan yang kurung dulu. Ini masih bilangan bulat modulo ya, Y bar sama Z bar itu masih bilangan bulat modulo. Cuma berarti ketika dijumlahkan berarti kan dalam bentuk bilangan bulat biasa toh ya, Z plus Z. Jadi ini adalah, nah kalau seperti ini dia Z plus Z itu jadi satu kesatuan. Maksudnya apa? Kayak ya bilangan bulat modulo 6 pada bilangan bulat modulo 10 misalkan kayak ini 6 ya ditambah 4. Nah itu kan
4 sendiri, 6 sendiri. Setelah dijumlahkan pada bilangan bulat modulo 10, 4 nambah 6 itu kan 10. Berarti 10 pada bilangan bulat modulo 10 adalah 0. Nah, sama pada kasus ini, Y sama Z itu adalah sesuatu yang sendiri-sendiri kayak 6 sama 4 tadi. Kemudian setelah dijumlahkan saya beri bar satu ruas ini, berarti dia adalah jadi satu, jadi bilangan bulat biasa ya. Kemudian kalau sudah kan tadi satu, jadi kan dua bagian toh, X sama Z plus Z, berarti kita jumlahkan lagi ya menjadi satu bagian, berarti begini, X ditambah Y ditambah Z. Nah, X, Y, Z yang saya kasih bar itu, tanda bar itu bilangan bulat bukan modulo lagi, bilangan bulat biasa, sudah dirubah sesuai dengan bilangan bulat modulo biasa. Maka boleh kita tuliskan seperti ini, karena dia bilangan bulat biasa maka dia memenuhi sifat asosiatif, maka X, Y plus Z begitu. Ini saya kasih jarak aja ya biar tidak bingung. Nah, kalau sudah kita pecah sekarang menjadi dua bagian, ini X plus Y plus Z yang ini itu jadi satu bagian. Sekarang kita rubah menjadi dua bagian, kita pecah. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, nah dari sini kita bisa mengatakan bahwa jadi R memenuhi sifat asosiatif pada operasi penjumlahan. Baik, kalau sudah yang kedua apa aja? Nah, ini mulai dari 0 lagi, nggak apa-apa. Jadi kalau nanti kalian membuktikan ya harus membuktikan ring dulu begitu ya. Baik, yang selanjutnya R itu memiliki identitas penjumlahan, memiliki identitas penjumlahan. Kita lihat yang tabel Kelly tadi, kita lihat bilangan berapa sekiranya ada apa tidak gitu. Kalau nggak ada ya sudah ya. Nah, kita lihat ternyata kalau dilihat di sini ya, itu kayak lihat 0. Iya, kenapa? 0 ditambah 2, 4, 6, 8 termasuk ditambah 0 itu sendiri kan ya, hasilnya kan R sendiri. R ditambah 0 kan hasilnya R, berarti identitas penjumlahnya adalah 0 ya. Ada begitu ya, ada 0 anggotanya R ya untuk setiap X anggotanya R, sedemikian sehingga ya X ditambah 0 sama dengan X ditambah X sama dengan 0 ditambah X, berarti dia memiliki identitas penjumlahan. Kemudian yang keempat, kemudian R memiliki inverse sekarang ya, inverse penjumlahan. Kita cek di tabel Kelly juga ya, caranya kita cek di tabel Kelly juga inverse-nya. Kalau punya identitas biasanya bisa jadi punya inverse, bisa jadi tidak ya. Kalau sudah tidak punya identitas berarti sudah pasti tidak punya inverse, karena itu syarat. Sekarang tambah berapa? Misalkan saya 0 itu inverse-nya berapa? Ya 0 itu sendiri. Kenapa? 0 hasilnya 0 ya. 0 tambah hasil yang kita cari yang hasilnya 0. 2 tambah berapa hasilnya? 0. Berarti 8 ya. Berarti 0 itu inverse-nya 0, 2 itu inverse-nya 8, 4 itu inverse-nya ya 2 ini tambah ini kan hasilnya 0 toh. Berarti kan 2 inverse dari 8 ya. 4 itu inverse-nya berapa? 6 ya, yang ini yang dengan ini ya, ini kan hasilnya 0, ini juga hasilnya 0. 6, nah 6 hasilnya 6 ditambah 4 berarti kan bolak-balik iya kan. Artinya apa? 4 itu inverse dari 6, sebaliknya 6 itu adalah inverse dari 4 ya gitu. Nah, ini juga hasilnya 0. Nah, sama kayak tadi, kalau 2 ada inverse dari 8 ya, ini 2 dibalik juga sama, 8 itu adalah inverse dari 2 ini ya. Nah, dari sini kita bisa mengatakan bahwa dia punya inverse. Kita tunjukkan dari tabel Kelly tadi, lihatnya ya. Jadi untuk setiap
X anggotanya R, ada X inverse ya anggotanya L juga, sedemikian sehingga X ditambah X inverse sama dengan 0 ya, sama dengan X inverse ditambah X, dimana 0 adalah anggota R. Jadi kita tunjukkan tadi, jika X itu sama dengan 0 maka X inverse nya adalah 0. Jika X sama dengan 2 maka X inverse nya sama dengan 6. Jika X sama dengan 4 maka X inverse nya adalah 8 ya tadi ya. Oh sorry, kebalik. Sebentar, dilihat dulu yang atas, 2 tadi inverse nya 8, kalau 4 inverse nya 6 gitu ya, jangan salah. Nah, perlu dihapus. Nah, yang perlu dihapus ini ya, berarti ini 8, ini 6. Begitu juga sebaliknya, kalau X nya adalah 6 maka X inverse nya adalah 4. Kalau X nya sama dengan 8 maka X inverse nya sama dengan 2. Seperti itu ya. Nah, dia memiliki inverse. Sekarang apalagi? Yang kelima, R memenuhi sifat apa? Komutatif pada operasi penjumlahan. Nah, bagaimana caranya? Cukup mudah. Berdasarkan tabel Kelly kita bisa melihat, kita ambil diagonalnya. Kalau diagonalnya itu sama, maka apa namanya, dia termasuk, kita ambil seperti ini, garis ini kan diagonal ya, diagonalnya 0, 4, 8, 2, 6. Kita lihat ya, kalau dia simetris itu apa namanya, depan 2 ini bilangnya sama depannya, berarti ini juga 2 kan sama toh. Nah, ini 4, ini 4, ini kan sebagai cerminnya ya. Kemudian ini 6, depannya 6, ini sebagai cerminnya. Oh sorry, 6 yang di sini ya, 6 ini dengan 6 ini, yang pokoknya depannya cermin ya, diagonalnya sebagai cermin ya, harus bersifat simetris. 8 ya, kemudian ini 0, ini 0, 2. Kalau bilangannya berbeda itu berarti dia bukan komutatif ya, ngeceknya seperti itu ya. Jadi ini 0, 4, 8, 2, 6 itu sebagai diagonalnya, nanti tinggal ngecek gitu aja ya. Nah, karena ini dia simetris, artinya nilai di depannya cermin atau di depan diagonal nilainya sama, 2 dengan 2, 4 dengan 4, 6 dengan 6, 8 dengan 8, 0 dengan 0, 2 juga dengan 2, 4 dengan 4. Itu ya, berarti dia memenuhi sifat komutatif pada operasi penjumlahan ya. Ambil sebarang X, Y anggotanya R, maka ya kayak tadi, jadi ini X ini, nah ini saya kasih bar aja, X ditambah Y sama dengan ini setelah dioperasikan, kemudian ini dari satu kesatuan, Y ditambah X baru ya. Sebentar, ini tiba-tiba muncul ini. Muncul ini sebentar. Ya. Oke, ini X bar ditambah X, Y bar anggotanya R, maka X nya ini hasilnya seperti ini, X ditambah Y, kemudian dibalik Y tambah X sama dengan
Kalau ngerjakannya ya tetap berdasarkan teorinya ini, tapi untuk ngeceknya bisa menggunakan bantuan tabel Kelly tadi. Baik, berarti dia memenuhi sifat komutatif. Kalau sudah apa yang keenam, tertutup pada operasi apa perkalian. Tertutup pada operasi perkalian. Kita copy aja, sendiri aja lagi lah. Biar tidak kurang. Terus soal aja berapa menit kita ngerjakan aja ya, memang harus cepat. 8 0 2 4 6 8. Oh, kelebihan 1 apa? Berarti ini adalah perkalian. Berarti 0 kali 0 0 0 0 0 0 semua, ini 0 0 semua. Berarti 2 kali 2 itu 4, 2 kali 4 8 ya. 2 kali 6 kan 12. 12 itu kongruen dengan berapa pada bilangan bulat modulo 10. Ini semua harus dirubah dalam modulo 10. Kenapa? Karena dia subset dari Z10 tadi. Ya, 12 itu berarti 2. 2 kali 8 6. 16 ya, berarti kan 6. Ya, 4 kali 2 8 masih 8. 4 kali 4 16 berarti 6. 4 kali 6 24. 24 itu 4 ya. 4 kali 8 itu 32 berarti 2. 6 kali 2 itu 12 kongruen dengan 2. 6 kali 4 itu 24 kongruen dengan 4. 6 kali 6 itu 36 kongruen dengan 6. 6 kali 8 itu 48 kongruen dengan 8. 8 kali 2 itu 16 kongruen dengan berapa ini? 6 ya. 8 kali 4 32 kongruen dengan 2. 8 dengan 6 itu 48 kongruen dengan 8. 8 kali 8 64 kongruen dengan 4. Nah, dilihat apakah ada yang keluar dari R begitu. Ya, jadi berdasarkan tabel Kelly tertutup ya, boleh menuliskan untuk setiap X, Y anggotanya R, maka X kali Y adalah anggotanya R. Yang atas tadi boleh langsung juga boleh berdasarkan tabel Kelly, maka dia tertutup, boleh seperti itu, boleh menggunakan definisi juga boleh, nggak apa-apa ya. Dicek dulu yang atas benar sama atau tidak. Nah, berdasarkan tabel Kelly maka R tertutup, boleh seperti itu ya. Kalau dituliskan dengan definisi juga boleh ya. Saya menggunakan beberapa cara agar kalian nanti fleksibel menggunakannya. Baik, yang nomor 7 ya dicek satu persatu ada apa tidak yang keluar dari sifat asosiatif. Saya juga sudah ngecek itu, kayaknya sudah memenuhi sifat asosiatif ya. R memenuhi sifat asosiatif.
Berarti caranya kayak tadi, untuk setiap X, Y, Z anggotanya R, maka X dikali, ini saya kasih bar gini ya, biar membedakan dia bilangan bulat modulo biasa dengan bilangan bulat biasa. Nah, kalau dikalikan berarti X bar dikali dengan Y bar ini. Nah, ini sudah jadi satu kesatuan, sudah jadi bilangan bulat bukan lagi bilangan modulo tapi bilangan bulat biasa yang saya kasih seret panjang. Nah, ini juga sama, jadinya X dikali Y dikali Z. Karena ini sudah bilangan bulat modulo biasa, maka boleh, karena dia pasti sifat asosiatif pada perkalian. Nah, seperti ini. Kemudian X dikali Y dikali Z. Kemudian apa lagi? X Y Z. Nah, kan jadi memenuhi sifat asosiatif. Nah, sekarang yang ke-8 itu distributif. Sifat distributif berarti apa? Untuk setiap X, Y, Z anggotanya R, maka distributif kiri dulu boleh, distributif kanan dulu boleh. X bar dikali Y bar ditambah Z bar ya sama dengan X bar. Nah, ini sudah jadi satu kesatuan. Kemudian ini jadi seperti ini, baru nanti kita kalikan. Nah, kalau sudah seperti ini berarti, nah seperti ini berarti XY ditambah XZ sama dengan XY ditambah XZ. Kemudian kita pecah, X bar kesalahan tulisnya tiba-tiba otomatis ini. Hapus dulu. Udah. X bar dikali Y bar ditambah X bar dikali Z bar. Baik, memenuhi untuk yang pertama. Untuk yang kedua, X ditambah Y bar ini dikali Z bar berarti X ditambah Y dikali Z bar. Kemudian ini berarti X ditambah Y dikali Z bar. Kemudian ini kita kalikan dulu, XZ ditambah YZ berarti XZ ditambah YZ berarti X bar dikali Z bar ditambah Y bar dikali Z bar. Nah, dari sini memenuhi distributif kanan dan kiri. Jadi dari 1 sampai 8 maka dia ring ya. Nah, kalau ring dari 1 sampai 8 maka R pada operasi penjumlahan dan perkalian adalah ring. Kalau sudah, kita masuk ke selanjutnya apa? Selanjutnya tentang saya lihat dulu di HP. Integral domain. Nah, integral domain kemarin syaratnya apa? Nah, itu tinggal dimasukkan. Untuk yang B akan dibuktikan R pada operasi penjumlahan dan perkalian adalah integral domain. Baik, kalau sudah, kemarin syaratnya yang pertama apa? Baik, syarat yang pertama tadi kemarin ya,
R itu memenuhi sifat komutatif pada operasi perkalian. Nah, kita cek kayak tadi, caranya mirip kayak yang kalau ngecek, karena ini ada tabel Kelly ya. Jadi cukup melihat apakah dia simetris. Oke. Nah, caranya sama, kita lihat diagonalnya ini karena nggak lurus ya. Nah, anggaplah lurus seperti itu. Nah, ini 0 dengan 0, 0 ini dengan 0 juga sama, 8 dengan 8 ini juga sama, 2 dengan 2, 4 dengan 4, 2 dengan 2, 8 dengan 8. Jadi dia karena simetris ya, maka memenuhi sifat komutatif. Kalau Pak saya maksudnya nggak ngerti maksudnya gimana ya, dicek satu-satu aja lah. Kalau misalkan kesulitan, berarti berdasarkan tabel Kelly untuk setiap X, Y anggotanya R, maka ya lagi nanti X bar dikali Y bar sama dengan X dikali Y. Nah, seperti ini sama dengan Y kali X sama dengan Y bar dikali X bar. Langsung juga boleh kayak tadi. Jadi berdasarkan tabel Kelly itu memenuhi sifat asosiatif, komutatif itu juga boleh. Sekarang apakah dia punya ini uncus, unsur kesatuan? Kita lihat bilangan berapa kalau dikali hasilnya di bilangan itu sendiri. Enggak selamanya satu, ini yang saya maksud. Nah, kemarin apakah harus satu? Tidak, tergantung konteksnya. Ada apa tidak? 2 kayaknya 6 deh ya. 0 kali 6, 0, 2 kali 6, 2 dirinya sendiri kan, 4 kali 6 dirinya sendiri lagi, 6 kali 6 dirinya sendiri, 8 kali 6 dirinya sendiri ya, 8. Berarti kan ada 6 ya, berarti ada punya uncus ya. Oke, kalau sudah punya uncus berarti R memiliki unsur kesatuan itu pada operasi perkalian, identitas perkalian ya. Ada sekarang gini, 6 anggotanya R untuk setiap X anggotanya R, sedemikian sehingga X bar dikali 6 bar sama dengan X bar sama dengan 6 bar dikali X. Oke. Yang ketiga, apakah ada pembagi 0? Pembagi 0 kemarin definisinya apa? Ya, pembagi 0 kemarin definisinya apakah ada bilangan yang bukan 0 kalau dikalikan hasilnya 0? Dicek lagi. Nah, di nomor 6 nggak ada kan? Yang hasilnya 0 itu kita lihat aja. Ini kan hanya di pinggir, di bagian pinggir ini, 0-nya di bagian pinggir ini kan semua perkaliannya 0. Kalau yang selain dikalikan 0 kan tidak ada yang hasilnya 0, berarti dia tidak memuat pembagi 0 ya. Berdasarkan tabel Kelly boleh langsung gini. Berdasarkan tabel Kelly maka R tidak memuat membagi 0 ya, kan nggak ada toh satupun tadi. Boleh seperti ini juga boleh untuk setiap X, Y anggotanya R jika X tidak sama dengan 0 dan Y tidak sama dengan 0, maka ya ini bar, ini bar, ini bar, ini bar, maka X dikali Y juga tidak sama dengan 0. Artinya dia tidak membagi 0 ya.
Kenapa? Karena kalau X-nya tidak 0, Y-nya tidak 0, hasilnya juga tidak 0. Yang pemuat makin 0 itu kan X-nya 0, X-nya tidak 0, Y-nya tidak 0, tiba-tiba nanti perkaliannya dikalikan hasilnya 0 gitu. Ini ya pembahasannya. Jadi kesimpulannya apa? Dari 1 sampai 3. Nah, ini juga penting, kesimpulan biasanya lupa, sudah terburu-buru. Jadi dari 1 sampai 3 maka R pada operasi penjumlahan dan perkalian adalah integral domain atau daerah integral. Gitu, cukup panjang ya. Tuh.